Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Akwato Aini dari kelas semester 4. Nah, dibuatnya video ini untuk mengajukan tugas UAS mikrobiologi. Nah, video ini berisikan tentang flu babi yang disebabkan oleh virus influenza dengan tipe H1N1. Selamat menyaksikan. Nah, jadi flu babi ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Jadi salah satu yang menyebabkan flu babi ini adalah karena adanya virus influenza dengan tipe H1N1. Nah, flu babi ini dinamakan demikian karena memang pada awalnya ini ditemukan pada babi sendiri yang kemudian menginfeksi manusia. Jadi dari babi kemudian menginfeksi manusia. Nah, penularan itu setelah dari babi ke manusia, akhirnya penularan pun terjadi dari manusia antar manusia yang mewabah, dan itu ada di tahun 2009. Ternyata flu babi ini dengan virus influenza dengan tipe H1N1 ini bisa menyebar dengan sangat cepat karena penyakit ini menular yang ketika saat orang sehat itu menghirup udara atau mungkin terkena ciprit cairan dan atau mungkin dropletnya, lalu penderitanya itu bersin atau batuk gitu, dan itu memang benar-benar cepat menyebarnya. Nah, gejala ini baru dirasakan 1-4 hari setelah terpapar virus. Nah, kemudian flu babi ini lebih mudah menular pada anak-anak, orang dewasa, ibu hamil juga, serta orang-orang yang mempunyai sistem imun yang lemah. Jadi memang tidak ada siapa dan siapanya, dia bisa menyebar dengan cepat. Flu babi ini pernah menjadi pandemi yang bermula dari 2009 dan berakhir di 2010. Salah satu pencegahannya waktu pada itu dengan vaksinasi yang dilakukannya itu secara rutin, serta pada zaman itu adalah salah satu cara yang efektif untuk membasmi virus tersebut. Dan untuk membuktikannya, kita bisa melakukan rapid test antibody atau swab, kemudian juga ada PCR. Penyebab dari flu babi atau karena adanya virus influenza ini dikarenakan adanya adanya yang menyerang sel-sel hidung, tenggorokan, paru-paru, dan untuk menentukannya pun mirip dengan virus influenza lain seperti terhirup lebat dari penderita bersin atau batuk. Lalu WHO menyatakan pandemi infeksi H1N1 ini berakhir. Virus H1N1 dianggap sebagai flu musiman dan dianggap hampir mirip dengan flu biasa. Gejala yang dirasakannya seperti demam, kelelahan, pegal-pegal, sakit kepala, pilek, kemudian mual. Nah, lalu kapan nih harus ke dokter? Harus ke dokter ketika sudah mengalami yang terjadi yang telah saya disebutkan seperti demam, sakit kepala, lalu akan didiagnosa oleh dokter melalui diagnosa pertama, mungkin ini perkiraan dokter, kemudian melalui rapid test atau tes cepat. Nah, kemudian bisa menjalani rawat inap di rumah sakit kalau misalkan berisiko tinggi gitu. Kemudian tinggal bersama orang yang mempunyai virus tersebut. Nah, untuk pengobatannya bisa dilakukan dengan beristirahat yang cukup, menghindari minuman yang kurang baik, tapi banyak minum air putih, mengkonsumsi yang bisa meredakan nyeri, lalu obat-obat antivirus seperti oseltamivir, zanamivir, peramivir, dan zeloxavir. Nah, setelah divaksin ada beberapa cara sederhana yang bisa diterapkan untuk mencegah penularan dan penyebaran flu. Pertama, tetap tinggal di rumah jika sedang sakit. 2, tidak bepergian kemana-mana. Rajin cuci tangan.
Kemudian tutup mulut dan hidung menggunakan masker. Yang kelima adalah hindari kontak langsung dengan penderita yang mempunyai flu babi. Terima kasih, mungkin ini beberapa penjelasan dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.